Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo RRI. Pendengar, setiap hari Senin dan Jumat kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, menyampaikan pelayanan publik. Mungkin ada yang ingin disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790 setiap hari Senin dan Jumat ya. Dan tentunya juga kami akan siarkan melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital, terus juga melalui via streaming kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, ke ruang dengar Anda, Karhutla Ogan Ilir ini merambah ke 3 desa. Dikutip dari rri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini melaporkan 12,5 hektar lahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di 3 wilayah. Ketiganya yakni Desa Sungai Rambutan di Kecamatan Indralaya Utara dan Desa Simpang Pelabuhan Dalam di Kecamatan Pemulutan. Namun api kemudian merembet hingga ke Desa Pulau Semambu dan yang lahannya semi gambut ya. Jadi Kepala Pelaksana BPBD Ogan Ilir Edi Rahmat ini mengatakan bahwa kebakaran lahan kemarin sudah padam di Sungai Rambutan dan Simpang Pelabuhan Dalam. Namun api merembet ke Desa Pulau Semambu yang lahannya semi gambut sehingga masih berasap. BPBD mencatat luas lahan yang terbakar di Desa Sungai Rambutan ini mencapai 5,5 hektar dan di Simpang Pelabuhan Dalam 4 hektar. Sementara itu kebakaran di Pulau Semambu melahap sekitar 3 hektar dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Dan meski telah dilakukan upaya pemadaman, penyebab karhutla ini belum diketahui. Namun menurut Edi, kebakaran di Sungai Rambutan sebelumnya juga pernah terjadi. BPBD OI menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi karhutla, terutama di musim kemarau saat ini. Beralih ke informasi lainnya ke daerah Banyuasin. Lapas kelas 2A Banyuasin ini kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Jadi sebanyak 15 warga binaan menerima ijazah paket A, B, dan C dalam prosesi sederhana. Jadi kegiatan ini berlangsung di Aula Pembinaan Lapas Banyuasin Rabu 30 Juli 2025 diwarnai suasana haru dan penuh harapan. Jadi program ini merupakan kerjasama dengan SKB Kabupaten Banyuasin. 5 warga binaan lulus paket A, 4 paket B, dan 6 lainnya menamakan pendidikan paket C. Jadi ketiganya setara jenjang SD, SMP, dan SMA. Penyerahan ijazah ini dilakukan simbolis oleh pejabat SKB bersama perwakilan lapas. Proses ini menjadi momen penting dalam proses rehabilitasi warga binaan. Menurut Tetra, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya soal hukuman, namun juga menyediakan kesempatan kedua bagi para narapidana. Program kesetaraan ini bagian dari pendekatan pembinaan humanis di Lapas Banyuasin. Lapas aktif ini membuka akses pendidikan melalui kolaborasi lintas instansi. Pihak SKB Banyuasin juga berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap program tersebut dan mereka berharap lebih banyak warga binaan tertarik untuk melanjutkan pendidikan. Kita masih di program Halo RRI, pendengar. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi yang ingin menyampaikan aduan atau juga keluhan ya terhadap pelayanan publik. Kami mengajak Anda di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Tetaplah bersama kami di program Halo RRI.
pastikan semuanya akan baik-baik saja. Bila kau terus pandangi langit tinggi di angkasa, takkan ada habisnya segala hasrat di dunia. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Renungkan sejenak arti hadirmu di sini. Jangan pernah ingkari dirimu adalah wanita. Harusnya dirimu menjadi perhiasan sangkar maduku. Walaupun kadang diriku bertekuk lutut di hadapmu. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Harusnya dirimu menjadi perhiasan sangkar maduku. Walaupun kadang diriku bertekuk lutut di hadapmu. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Hawa tercipta di dunia, tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Hawa tercipta di dunia, tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, begitu juga dirimu, tercipta untuk temani aku. Menemani aku. Bukalah pintu jiwamu, dengar bisikan sanubari. Semua adalah isyarat, isyarat dari Sang Pencipta. Kilau Pancasila.
refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang,
Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me. Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Palembang, pendengar Time Song Indonesia is me, kita Indonesia. Ini sudah membawa kita 22 menit beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Masih di program Halo RRI. Sampaikan semua masalah dan keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat. Ini pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bisa Anda sampaikan melalui telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Beralih ke informasi lainnya pendengar. Badan Gizi Nasional menargetkan 200 dapur gizi terwujud di Sumatera Selatan pada Agustus 2025. Target tersebut ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Majen TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung ini pada Kamis 31 Juli 2025. Lodewijk hadir dalam acara pengukuhan pengurusan DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia di Hotel Arya Duta Palembang. Ia menyebutkan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas. Saat ini baru terrealisasi 76 dari target 808 dapur gizi di Sumatera Selatan. Menurutnya hambatan ini muncul akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang menipu mitra BGN. Kondisi ini mengganggu proses pembangunan dapur gizi di lapangan, dan Lodewijk juga mengapresiasi dukungan APJI Sumatera Selatan dalam program penguatan gizi nasional. Sumatera Selatan dinilai sebagai daerah paling aktif mendukung agenda dapur gizi dan ia juga berharap bahwa pengurus APJI Sumatera Selatan ini berperan dalam pembangunan minimal 200 dapur gizi bulan depan, dan peran pelaku jasa boga dinilai strategis dalam penyediaan pangan sehat. Beralih ke informasi lainnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang terus mewujudkan komitmennya dalam menjaga kenyamanan dan pelayanan bagi pelanggan. Salah satunya upaya diwujudkan melalui layanan Lost and Found yang aktif membantu penumpang untuk mendapatkan kembali barang yang tertinggal selama perjalanan maupun di lingkungan stasiun. Selama semester 1 tahun 2025, KAI Diper 3 Palembang ini berhasil mengamankan 33 barang milik penumpang yang tertinggal. Jadi barang-barang tersebut ini ditemukan baik di dalam kereta maupun di area stasiun. Total estimasi nilai barang ini mencapai 78 juta lebih ya. Dan manajer Humas PT KAI Diper 3 Palembang, Aida Suryanti ini menjelaskan bahwa barang yang ditemukan meliputi ponsel, dompet, laptop, Aida Suryanti menjelaskan bahwa barang yang ditemukan meliputi ponsel, dompet, laptop, tas, dan berbagai barang berharga lainnya. Jadi semua barang langsung diberi label, dicatat, dan disimpan secara aman oleh petugas sebelum diinformasikan ke pemiliknya melalui layanan Lost and Found. Beralih ke informasi lainnya pendengar, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Pendengar, antrian kendaraan
pengangkut barang dan angkutan umum untuk mengisi biosolar di Kota Palembang, khususnya di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, semakin menjadi-jadi. Sudah hampir 1 bulan terakhir antrian tidak pernah surut, bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Ini mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga sekitar. Puncaknya terjadi pada Kamis 31 Juli 2025, jadi saat puluhan truk dan kendaraan niaga terpaksa parkir berjam-jam demi mendapatkan jatah bahan bakar, dan kondisi ini membuat para sopir angkat suara. Dan hal senada juga disampaikan Rahayadi, 42 tahun, pengendara truk angkutan material, dan ia mengaku sudah terbiasa mengantri sejak dini hari hanya untuk bisa tetap beroperasi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memperlihatkan lemahnya distribusi solar subsidi di lapangan. Jadi sopir-sopir yang bergantung pada solar subsidi semakin tertekan. Penggunaan aplikasi My Pertamina yang menjadi syarat utama dalam pembelian solar subsidi justru dinilai memperkeruh situasi. Banyak sopir yang belum familiar bahkan tidak bisa atau tidak memiliki akses ke aplikasi tersebut. Jadi pantauan di lapangan ini menunjukkan tidak ada petugas kepolisian atau aparat terkait yang mengatur antrian atau memberikan sosialisasi. Jadi beberapa warga sekitar juga mulai mengeluh karena antrian kerap membuat kemacetan di jalan sibuk. Kami juga masih menanti untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau juga di 0821 7927 dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak? Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama itu kita lihat Kak wisuda. Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa? Dede, Mama. Bagaimana deh? Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini. Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku. Oh ya udah. Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini. Aduh, Bim. HP lagi. Aduh, Ma. Aduh, tolong saya Kak dong, Ma. Jatuh Kak di tangga. Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu. Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki The Japanese Journal of Clinical Hematology menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut. Cie, bahagia banget nih kayaknya. Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya. Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai. Ih. Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel? Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak. Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu. Loh, kenapa emangnya? Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
semuanya. Ya, terserah kamu deh, San. TTD. Tanya-tanya dong. Hai brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you batik! Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, masih di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami yang menyampaikan aduan atau juga keluhan mengenai layanan publik di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan dan saksikan juga melalui RRI Digital, rri.co.id dan YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang HUT RI ke-80, suasana semarak merah putih mulai menghiasi kota Palembang. Deretan pedagang musiman ini menjajakan bendera dan aksesoris tampak ramai di Jalan Kolonel Haji Berlian. Bendera dan ubul-ubul dan pernak-pernik ini dijual dengan harga bervariasi sesuai bahan dan ukuran. Jadi para pedagang memanfaatkan momen Agustus sebagai peluang usaha tahunan menjelang hari kemerdekaan. Dan meski masyarakat kini banyak belanja daring, produk fisik tetap diminati karena bisa langsung dilihat. Jadi inovasi produk pun meningkat seperti stiker merah putih, shawl hingga bendera mini untuk dashboard mobil. Jadi para penjual mengaku harus kreatif agar barang dagangan cepat laku dan menarik perhatian pembeli, dan pusat-pusat pembelanjaan dan trotoar ramai dijadikan lokasi utama berjualan. Keberadaan pedagang Agustusan ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menyambut HUT RI ke-80. Jadi selain itu juga aktivitas ini turut menggeliatkan ekonomi kreatif yang bersifat musiman. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Provinsi Sumatera Selatan kini berada dalam kondisi siaga penuh untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Memasuki puncak musim kemarau, wilayah ini telah tergolong zona merah kekeringan dengan sebaran titik panas yang selalu meningkat ya. Dan Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik ini menyebutkan bahwa musim kemarau kali ini berpotensi memicu bencana karhutla skala besar, terutama di kawasan lahan gambut yang mudah terjadi terbakar dan sulit dipadamkan. Jadi sejak awal tahun hingga 23 Juli 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat 1.104 titik panas dan 64 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 43 hektar lahan. Jadi sebagian besar kejadian ini terjadi di lahan mineral di luar kawasan hutan. Hanif juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam upaya pengendalian karhutla, termasuk pelaksanaan 7 kali operasi modifikasi cuaca yang terbukti efektif untuk menurunkan jumlah hotspot. Satgas Karhutla Sumsel sendiri ini diperkuat oleh unsur TNI,
Polri, BPBD, Manggalakni, masyarakat peduli api, serta elemen relawan lainnya, dan mereka rutin melakukan patroli udara, darat, serta pengecekan kelembapan tanah guna untuk mencegah potensi kebakaran meluas. Tetaplah bersama kami masih di Halo RRI pendengar hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini ya, Jumat 1 Agustus 2025. Masihkah kau memikirkanku? Terkadang ku menangis bila mengingatmu. Dulu penuh bahagia, ku kira kau terakhir, dan ku berikan segalanya. Dan waktu pun berjalan, aku merindukanmu berkali-kali. Tapi kau tak mendengar, malah inginkan aku untuk berhenti. Aku tak mendengar kabarmu lagi. Ku takut tak mampu, tak memikirkanmu. Dan ku bertemu dia, temaniku sepanjang waktu, sembuhkan lukaku. Mungkinkah ku akan bahagia? Apakah dia kan sama sepertiku, bisa membuatmu bahagia? Banyak hal yang ingin ku dengar. Dan waktu pun berjalan, aku merindukanmu berkali-kali. Tapi kau tak mendengar, malah inginkan aku untuk berhenti. Aku tak mendengar kabarmu lagi. Ku takut tak mampu, tak memikirkanmu. Bertemu dia, temaniku sepanjang waktu, sembuhkan lukaku. Mungkinkah ku akan bahagia? Apakah dia kan sama sepertiku, bisa membuatmu bahagia? Banyak hal yang ingin ku dengar, tak mampu hapus rasa ini. Bisakah aku melanjutkan hidup tanpamu? Dan temaniku sepanjang waktu, sembuhkan lukaku. Mungkinkah ku akan bahagia? Apakah dia kan sama sepertiku, bisa membuatmu bahagia? Banyak hal yang ingin ku dengar. Banyak hal yang ingin ku dengar. Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
Apa tembang Lutung? Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali, dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara. Baru ku sadari kalau aku kehilangan, terbangun dari tidurku dan merasakan sepi. Kulihat api dan hujan bagaikan diriku dan dirimu. Sepertinya kau tak sama dengan diri ini. Namun ku yakin kau kembali untukku. Aku yakin kau milikku untuk selamanya di sisiku. Berlari meraihmu, masih ku rasakan kau milikku selamanya. Selalu terlihat di setiap mimpiku, kau coba untuk meraih setiap langkah gerakku. Kulihat bulan dan bintang, itulah dirimu dan diriku. Seharusnya kau dan aku tetap memiliki. Namun ku yakin kau kembali untukku. Aku yakin kau milikku untuk selamanya di sisiku. Ku berlari meraihmu, masih ku rasakan kau milikku selamanya. Aku yakin kau milikku untuk selamanya di sisiku. Ku berlari meraihmu, masih ku rasakan kau milikku selamanya. Namun ku yakin kau kembali untukku. Namun ku yakin kau kembali untukku. Namun ku yakin kau kembali untukku.
Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia. Terima kasih. Sukses bersama semuanya. Terima kasih. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Terlanjur abadi, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu, tak senada nirmalamu, seraya binar burumu. Percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu, selagi merindu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu, selagi merindu. Tak senada nirmalamu. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo RRI, dan lintas waktu saat ini 50 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami yang ingin menyampaikan laporan atau juga aduan melalui pelayanan publik ya di line telepon kami di 07113699977 atau juga melalui WhatsApp kami di 082179279090. Sudah ada bergabung, ada Bapak Putra Banten di Musi Banyuasin. Selamat pagi Pak Putra. Baik, terputus ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 07113699977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Kami informasikan Anda dapat mendengarkan kami selain melalui teritorial kami di 92,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami di
RRI Digital bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id via streaming kami ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Kami informasikan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang siang ini bersama rekan kami Esi yang akan mengajak Anda di Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di program Halo RRI. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kepolisian daerah Sumatera Selatan ini memastikan akan menindak tegas setiap aksi premanisme, pemalakan dan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata. Ini menyusul kasus dugaan pemalakan terhadap YouTuber Om Mobi di kawasan Benteng Kuto Besar Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin ini mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama di ruang publik dan destinasi wisata yang menjadi wajah kota. Polda Sumatera Selatan segera menggerakkan satuan operasional ini untuk melakukan patroli dan penindakan secara intensif. Jadi patroli rutin ini akan ditingkatkan baik secara terbuka maupun tertutup di kawasan BKB dan sekitarnya. Ditsamamta Polda Sumsel akan melakukan patroli terbuka secara intensif pada siang dan malam hari, sementara Subdit Jatanras Dit Reskrimum menggelar patroli tertutup dan operasi hunting guna memburu pelaku premanisme dan tindak kejahatan lainnya. Polda Sumsel tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban umum, terutama di kawasan wisata yang menjadi etalase daerah. Selain itu juga Nandang menghimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dan laporan dapat disampaikan melalui call center 110 atau saluran pengaduan resmi kepolisian lainnya. Dan mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengakhiri program Halo RRI dan juga Palembang siang ini ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 1 Agustus 2025. Dan saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Belakangan ini rasa dan pikiranku dibunuh hari-hari. Susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap semoga orang-orang terdekat memahami, untuk sekali saja dan mengerti, tertawaku hanya menutupi diri.